Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Mas Ali. Dulu, hidupnya sederhana. Ia berjualan bakso keliling dengan gerobak tua peninggalan ayahnya. Setiap hari ia mendorong gerobak dari gang ke gang, berharap dagangannya laku. Namun kenyataannya, bakso Mas Ali jarang habis. Kadang sampai malam, kuahnya sudah dingin, baksonya mengeras, dan ia pulang dengan wajah lelah. Istrinya sering mengeluh karena penghasilan mereka tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dari situlah tekanan hidup mulai menghimpit Mas Ali. Ia mulai merasa iri melihat pedagang lain yang ramai pembeli. Padahal menurutnya, rasa baksonya tidak jauh berbeda. Suatu malam, saat Mas Ali duduk termenung di warung kopi, ia didatangi seorang pria tua yang tidak dikenal. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, dan suaranya pelan tapi menusuk. "Kalau mau daganganmu laris, ada jalannya," kata pria itu. Mas Ali awalnya ragu, tapi rasa putus asa mengalahkan segalanya. Ia pun mengikuti pria itu ke sebuah tempat di pinggir hutan. Di sanalah ia diperkenalkan dengan sesuatu yang disebut pesugihan. Syaratnya tidak mudah. Mas Ali harus melakukan ritual tertentu, memberi tumbal kecil secara berkala, dan menjaga rahasia itu seumur hidup. Sebagai gantinya, dagangannya akan laris tanpa henti. Dengan hati yang campur aduk antara takut dan harap, Mas Ali menyetujui. Sejak saat itu, hidup Mas Ali berubah drastis. Baksonya tiba-tiba jadi sangat ramai. Setiap kali mangkal, pembeli mengantre panjang. Bahkan orang dari kampung sebelah rela datang hanya untuk mencicipi bakso Mas Ali. Rasanya katanya beda, lebih gurih, lebih nagih, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Uang mulai mengalir deras. Mas Ali bisa membeli motor, memperbaiki rumah, bahkan membuka warung bakso permanen. Orang-orang memujinya sebagai contoh sukses dari nol. Namun, perlahan hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam Jumat, Mas Ali sering terlihat keluar rumah diam-diam. Tetangga pernah melihatnya berjalan ke arah belakang warung sambil membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Kadang terdengar suara bisikan atau langkah kaki di sekitar warung saat tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Istrinya pun mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering mendapati Mas Ali melamun dengan wajah pucat. Kadang suaminya terbangun tengah malam dengan keringat dingin, seperti ketakutan. "Semua ini ada harganya," kata Mas Ali suatu malam dengan suara lirih. Puncaknya terjadi ketika seorang anak kecil di kampung itu tiba-tiba hilang. Warga panik. Pencarian dilakukan kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Sejak kejadian itu, suasana kampung berubah. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian aneh dengan kesuksesan Mas Ali. Bisik-bisik mulai terdengar. Jangan-jangan itu bakso ada sesuatu. Mas Ali sekarang beda, matanya kosong. Beberapa pelanggan mulai berhenti membeli. Warung yang dulu ramai perlahan sepi. Dan sejak saat itu, kejadian buruk semakin sering menghampiri Mas Ali. Ia mulai sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Uang yang dulu mengalir deras habis untuk berobat. Tapi tidak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Pada suatu malam, terdengar teriakan dari rumah Mas Ali. Tetangga yang datang menemukan Mas Ali tergeletak di lantai dengan ekspresi ketakutan yang tidak biasa. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia hanya berkata, "Aku tidak kuat lagi. Mereka datang menagih." Setelah kematian Mas Ali, warung baksonya ditutup. Tidak ada yang berani melanjutkan. Beberapa orang bahkan mengaku masih melihat sosok bayangan di sekitar warung saat malam hari. Kisah Mas Ali pun menjadi pelajaran di kampung itu, bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali menyimpan harga yang jauh lebih mahal daripada yang terlihat. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mencari jalan cepat, seperti yang pernah dilakukan Mas Ali.